Selamat pagi, good morning, grade 8, kelas 8. Topik kita kali ini adalah tentang present continuous tense. Apa itu present continuous tense? Present continuous tense itu biasanya digunakan untuk segala sesuatu yang sedang terjadi. Contoh, sekarang saya sedang mengajar, berarti saya gunakan tense yang ini. Saya lagi berdiri, berarti saya juga pakai tense yang ini. Oke, jadi segala sesuatu yang sedang kamu lakukan pada saat itu, maka kamu gunakanlah present continuous. Jadi segala sesuatu yang sedang kamu lakukan, maka inilah yang kamu gunakan. Baik, mari kita analisis dulu rumus dan bentuk positifnya. Jadi kalau nanti she, he, it atau nama orang atau siapapun jumlahnya yang satu, maka kamu gunakan is. Kemudian kata kerja, ini verb kamu kasih ing. Kemudian kamu tambahi objek boleh, tambahi verb pun boleh. Kemudian I, kamu pakai M, kata verb pakai ing, verb ing. Kemudian they, you, we, kamu pakai I. Kemudian kamu tambahi kata kerja dalam bentuk ing, verb ing, tambah objek. Oke, ada beberapa hal yang harus kamu perhatikan. Misal, kalau nanti dia berakhiran dengan huruf P, kata kerjanya L, M, N, dan T. Dan bila huruf-huruf ini berdekatan dengan huruf hidup, maka penulisannya harus kamu tulis dua kali. Sekali lagi saya ulangi, apabila huruf-huruf ini P, L, M, N, T berdekatan dengan huruf hidup satu, maka sebelum kamu tulis ing-nya, kamu tulis dua kali hurufnya. Contoh, misalnya shop. Shop ini berdekatan dengan huruf O, huruf vokal atau huruf hidup. Maka kalau sebelum kita ing-kan, kita tulis dulu kata shopping. P-nya kamu double, kamu tulis dua kali. Apalagi misalnya swim, maka kamu tulis swim, M-nya kamu double, baru ditaruh ing. Oke, kemudian kita lanjut. Apabila kata kerja berakhir dengan huruf ini tapi berdekatan dengan dua huruf hidup, maka kata kerjanya tidak, huruf-huruf ini tidak usah kamu double, cukup ditulis lagi. Contohnya misalnya clean. Huruf N ini berdekatan dengan dua huruf hidup, E dan huruf A. Maka karena dua huruf hidup, maka cukup kamu buat kata cleaning. Jadi tinggal kamu tambahin huruf ing saja di belakangnya. Cool misalnya, maka cukup kamu bikin jadi cooling. Nah, inilah beberapa hal yang harus kamu ingat sebelum kita masuk ke contoh kalimat berikut ini. Saya kasih contoh dalam bentuk kalimat positif. Misalnya, ibuku sedang berbelanja di pasar. Maka ibuku itu bahasa Inggrisnya adalah my mother. Oke, my mother itu adalah jumlahnya satu. Jadi pelakunya ini jumlahnya satu. Maka kita pakai kata is. Kalau orangnya satu, berarti kita pakai kata is. Berbelanja bahasa Inggrisnya adalah shop. Sedang ini cukup kamu tambahin ing-nya. Jadi karena ini berakhir huruf P, sebelum kamu taruh ing-nya, maka kamu tambahin satu lagi P-nya, shopping. Kemudian in the market. Oke, berarti ibuku sedang berbelanja di pasar, maka my mother is shopping in the market. Kita lanjut. Saya sedang
berdiri di sini. Maka saya itu adalah I temannya adalah am, maka I am. Setelah itu sedang tidak usah kamu cari artinya, kita langsung melanjut ke berdiri. Berdiri itu adalah stand. Sedang ini cukup kamu tambahi in di belakangnya. Di sini adalah in here. Contoh yang berikutnya misalnya, mereka sedang makan semangkuk mie kuah. Oke, maka mereka itu adalah they. Nah, they itu golongan jamak, maka temannya adalah are. Nah, seperti yang saya bilang sebelumnya, kamu tidak usah membuat kalimat sedang. Kita cari dulu kata kerjanya makan, eat. Nah, ini berakhiran T. Berarti tidak usah kita double. Kenapa? Karena ada dua huruf hidup. Maka cukup kamu tambahin kata ing, itulah sedang. They are eating a bowl of boiled noodle. Nah, jadi saya sudah jelaskan di sini. Jadi semua kata sedang ini tidak usah kamu cari di kamus, tapi cukup kata kerjanya saja kamu tambahi ing, itu sudah artinya sedang. Nah, inilah beberapa contoh. Jadi kita harus ingat temannya bahwa kalau orangnya satu pakai is, kalau I nanti am, orangnya lebih dari satu kita pakai are. Setelah itu langsung untuk ke kata kerjanya dan kamu tambahi in. Baik, kita akan lanjut ke kalimat negatif. Baik, setelah tadi kalimat positif yang saya tunjukkan beberapa contohnya, sekarang mari kita coba di kalimat negatif atau penyangkalan. Jadi jika kita ingin menyangkal sesuatu, maka kita gunakan kata not. Cukup kata not untuk menyatakan tidak sedang ya. Jadi kalau orangnya satu nanti is not, kalau khusus I nanti I'm not. Kalau orangnya lebih dari satu, so they, you, we, maka cukup kamu katakan sedang tidak itu are not. Baik, mari kita lanjutkan. Misalnya, si Rina sedang tidak belajar sekarang. Maka kita bisa buat kalimatnya, Rina, kira-kira Rina berapa jumlahnya? Mungkin satu, maka kita pakai kata is. Sedang tidak itu kamu pakai kata not. Belajar itu bahasa Inggrisnya study. Nah, supaya sama dengan ini, sedang itu kamu kasih kata ing di sini, kemudian now. Jadi si Rina sedang tidak belajar sekarang, maka Rina is not, ini sedang tidak belajar sekarang. Oke, ini tidaknya ya. Oke, kita lanjut contoh yang kedua. Misalnya, saya sedang tidak makan siang di rumah. Maka saya itu adalah I, temannya adalah am. Kemudian kita masukkan kata not untuk menyatakan tidak. Kemudian makan siang itu adalah taking lunch. Di rumah boleh at home atau in the house. Jadi saya sedang tidak makan siang di rumah, berarti I'm not taking lunch at home now. Yang berikutnya misalnya, mereka sedang tidak mengerjakan PR
sekarang. Maka mereka itu adalah they. They itu temannya adalah are atau to be-nya adalah are. Menyatakan tidak maka kita pakai kata not. Mengerjakan itu adalah do. Supaya ada kata sedangnya maka kita kasih kata ing. PR itu adalah homework. Now. Jadi mereka sedang tidak mengerjakan PR sekarang. They are not doing homework now. Oke, jadi kita harus ingat bahwa orang yang lebih dari satu pakai are, khusus nanti I pakai am, orangnya yang satu atau tunggal itu adalah pakai is. Satu contoh terakhir, misalnya kami sedang tidak menonton TV. Maka kami itu adalah we. We itu golongan jamak. Maka we kawannya adalah are. Kemudian tidaknya kita bikin kata not. Kemudian menonton itu adalah watch. Supaya sedang dia kita tambahi kata kerjanya dalam bentuk ing. TV. Jadi kami sedang tidak menonton TV. We are not watching TV. Kita akan lanjutkan ke kalimat tanda tanya atau interrogatif. Baik, setelah tadi saya kasih contoh kalimat positif, negatif, atau pernyataan, maka sekarang kita ingin membuat kalimat dalam bentuk bertanya. Jadi bagaimana jika kita ingin membuat kalimat bertanya dari present continuous tense ini? Misalnya seperti ini. Apakah mereka sedang belajar bahasa Inggris maka mereka itu bahasa Inggrisnya adalah they. Apakahnya kita lihat di sini karena orangnya lebih dari satu atau mereka they, maka kalau kita ingin bertanya apakah, maka cukup kita taruh are saja di depannya di present continuous. Jadi are, kemudian sedangnya kita lupakan sementara belajar itu adalah study. Nah, jadi kata kerjanya kita kasih kata kerja dalam bentuk ing studying. Nah, inilah sedang belajar. Bahasa Inggris itu adalah English. Nah, berarti are they studying English? Yang berikutnya, apakah ibu mereka sedang menemui kepala sekolah maka ibu mereka adalah their mother. Nah, kalau kita pakai their mother maka ini jumlahnya satu. Kalau kita pakai their mothers maka ini jumlahnya lebih dari satu. Kita pakai kata their mother, mungkin satu keluarga mereka 3, maka kita sebut their mother. Berarti karena jumlah ibunya satu adalah kita pakai kata is untuk bertanya. Seperti yang ini, is dia duluan. Oke. Kemudian kita lupakan sejenak ini, kita lanjut ke menemui, itu meet. Nah, berakhiran T, tapi karena 2 huruf hidup maka T-nya jangan di double. Sedang itu, jadi berikutnya kita buat adalah kata kerja dalam bentuk ing. Jadi meeting principal. Nah, jadi apakah ibu mereka sedang menemui kepala sekolah? Berarti is their mother meeting principal. Yang berikutnya, apakah saya sedang bermimpi?
Mana tahu kamu mendapat sebuah hadiah surprise, maka pertanyaan ini akan muncul. Apakah saya sedang bermimpi? Saya itu adalah I. Jadi I itu kalau ingin bertanya maka kita pakai kata am. Tapi apakahnya am I? Kita lupakan sejenak ini, bermimpi itu adalah dream. Nah, huruf M-nya berdekatan dengan dua huruf hidup, maka kita taruh hanya kata ing. Jadi kita hanya tambah kata ing, tidak di double tulisannya. Jadi dreaming. Inilah sedang bermimpi. Am I dreaming? Oke, jadi kalau orangnya lebih dari satu, maka kita pakai are untuk bertanya. Kalau orangnya hanya satu, kita pakai is untuk bertanya apakahnya. Kalau I, maka kita pakai am untuk bertanyanya. Oke, satu contoh lagi, misalnya apakah dia sedang membaca sebuah buku? Oke, dia boleh he, boleh she, yang ini. Maka kita pakai kata he sekali. He. Berarti kalau apakahnya kita pakai kata is. Jadi is, he. Kita lupakan sejenak. Membaca itu adalah read. Nah, kata kerja dikasih huruf ing saja, maka reading. Nah, inilah sedang membaca sebuah buku, a book. Nah, jika kita ingin menjawab, maka kita gunakan yes. Karena subjeknya adalah he, maka kita pakai kata he is. No, he is not, untuk kita menyangkal. Jadi untuk menjawabnya kita gunakan yes he is atau no he is not. Apakah harus seperti ini? Tidak. Boleh yang I don't know, bisa saja. Atau apapun yang kamu mau. Tapi ini adalah English standard, seperti ini cara menjawabnya. Oke, demikian penjelasan saya tentang present continuous. See you in next time. Bye bye.